Ada yang bertanya, KKZ SK1 sama KKZ AK9 bagusan mana? Atau kebalikannya, atau CK9 sama SK1 bagusan mana? Ya, kali ini saya buatkan perbandingan antara tiga-tiganya. KKZ CK9, KKZ AK9, dan KKZ SK1. Tiga-tiganya pernah saya review, teman-teman bisa cek di channel saya, dan teman-teman bisa nonton bagaimana review lengkapnya. Selamat datang di Gudu Channel. Ya, seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa saya akan membandingkan 3 produk KKZ CK9, AK9, dan SK1 ini sebagai KKZ yang pernah saya review sebelumnya. Nah, perbandingan ini saya nilainya berdasarkan apa yang saya dengarkan, apa yang saya rasakan. Dan bisa jadi ini tidak cocok untuk penilaian orang lain. Karena kadang-kadang juga beda produk, meskipun satu merek, satu seri, bisa berbeda suaranya atau kualitasnya. Dan beda telinga juga bisa beda rasanya. Oke, jadi ini sebenarnya masih sangat fleksibel, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Oke, pertama-tama saya akan bahas dari spesifikasinya. Kita mulai dari yang CK9 ini ya. CK9. Oke, CK9 ini memiliki frekuensi range 20 sampai 20.000 Hz atau 20 sampai 20 kHz gitu ya. Karena ribu itu biasanya disingkat jadi K atau kilo. Kemudian impedansnya 8 ohm. Impedansnya terkecil di antara yang dua ini. Sensitivitas 96 desibel. Oke, lumayan ya. Tepat kurang lebih ada di tengah-tengah sensitivitas yang jangkauan bisa didengar manusia. Oke, kemudian drivernya itu dia dual. Jadi ada 2 driver di setiap housingnya. Jadi ada 4 totalnya driver di sini. Yang satu ini 9 mm dan yang ini 7 mm. Oke, itu spek singkat dari CK9. Kemudian spek singkat dari AK9 yang tengah, ya. AK9. Dia frekuensi range-nya sama, 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian impedansnya 16 ohm, 2 kali lipatnya ini. Artinya apa? Teman-teman bisa cek di sini apa itu impedans. Oke, kemudian dia sensitivitasnya adalah 96 desibel, sama. Dan drivernya di sini kelihatan, dia tidak dual ya, cuman satu. Di sini 10 mm ya, langsung lebih besar dari yang ini tadi. Tadi 9 mm dan 7 mm, yang ini 10 mm. Otomatis lebih besar di antara dua yang tadi. Oke, yang ketiga adalah SK1. Spesifikasinya frekuensi range sama, 20 sampai 20.000 Hz. Impedansnya 16 ohm, sama, 2 ini sama, 2 kali lipatnya yang CK9. Kemudian sensitivitas 106 desibel. Oke, ini sensitivitasnya paling tinggi. Dengan drivernya dia 8 mm. Oke, karena di sini tidak transparan dan nggak kelihatan drivernya, kemungkinan di sini ya seperti dua sebelumnya, dia menggunakan dynamic yang bulat. 8 mm. Oke, itu tadi spesifikasinya yang ada di ketiga KKZ ini. Jadi teman-teman bisa membandingkan. CK9 memiliki impedans yang paling kecil angkanya. Artinya dia memiliki suara yang lebih keras dengan tahanan yang lebih kecil karena hanya 8 ohm. Oke, yang lain artinya apa kalau punya 8 ohm? Tingkat kedetailannya biasanya, ini tidak semuanya ya, biasanya tingkat kedetailannya lebih kurang gitu. Oke, penilaiannya yang pertama kita mulai dari bassnya. Ini yang biasanya dicari orang-orang itu adalah bassnya gimana sih. Nah, bassnya dari CK9. Oh ya, sebelum penilaian dimulai, di sini penilaiannya adalah 1 sampai 5.
1 itu untuk jelek banget, dan 5 itu untuk bagus banget. Oke ya, paham ya? Dan 2, 3, 4 teman-teman bisa nilai sendiri. Oke, kita mulai dari CK9. Bassnya di sini saya beri skor 4. Kenapa 4? Karena dia nggak menonjol. Dia bassnya nggak menonjol dan memiliki keseimbangan antara bass dan yang lainnya, sehingga ya kualitasnya bassnya jadi nggak terlalu gitu, kurang nendang gitu. Ya sudah bagus, komposisinya tepat, cuman kurang nendang. Nah, makanya saya beri skor 4. Kemudian AK9. Di sini bassnya lebih nendang daripada yang CK9. Bassnya lebih besar, lebih terasa demnya, meskipun nggak sampai gitu dadanya ya. Ya, tapi dia sedikit lebih besar, dan saya beri skor 4,5. Nah, karena apa 4,5? Kenapa ada setengah yang nggak 5 sekalian? Karena dia ada bass yang mengganggu di beberapa genre musik. Bassnya sedikit menutupi, dan di situ sedikit seperti ada suara sub yang gitu loh. Kalau kayak teman-teman dengerin speaker besar yang subwoofernya rusak itu gimana sih? Ada nya gitu. Nah, ketika bassnya yang besar itu ada sedikit banget suara kayak gitu. Jadi cukup mengganggu meskipun dia bassnya lebih besar. Nah, kalau untuk musik-musik yang standar dia bassnya enak. Nah, berikutnya SK1. Bassnya gimana? Bassnya paling mantap, besar, mantap, nendang, nggak pecah, bulat, dan tidak mengganggu suara yang lain. Jadi saya beri skor 5. Penilaian berikutnya adalah treble. Treble-nya dari CK9. CK9 ini treble-nya saya beri skor 4 lagi. Kenapa? Karena dia cukup balance dengan bassnya gitu ya. Jadi nggak saling selip treble dan bassnya, sehingga dia pas. Nah, kenapa nggak 5? Karena di beberapa genre musik ini justru akan terasa flat. Nah, itu dia kenapa tidak 5. Enak di beberapa genre musik, cuman ada beberapa musik yang ketika didengarkan ini rasanya kok flat, tidak ada dinamis-dinamisnya gitu lah, datar. Nah, itu jadi 4 aja. Kemudian AK9. AK9 di sini dia treble-nya oke sebenarnya. Treble dan bassnya juga agak mundur treble-nya dari bassnya karena bassnya lebih besar. Nah, masalahnya adalah kalau teman-teman dengerin yang di musik metal, ini yang produknya saya ya. Nah, ini dia treble-nya agak mengganggu. Jadi ketika bassnya itu gitu, treble-nya juga ada sedikit gitu. Nah, itu kurang enak buat saya. Jadi saya kurang mendapat feel-nya. Kadang-kadang ketika nggak ada noise-nya, nggak ada nya itu, nah itu treble-nya kadang enak, kadang nggak. Ketika bassnya mainnya tipis, treble-nya oke. High mid-nya oke. Tapi ketika bassnya besar, treble-nya tuh blep, hilang. Ya nggak hilang-hilang banget, masih ada, cuman less saja. Langsung drastis berkurang. Nah, itu jadi skornya 3,5. Kenapa nggak 3? Karena buat saya masih bisa ditoleransi untuk penilaian cukup. Nah, jadi masih di atas cukup. Kemudian SK1. Di sini buat saya treble-nya yang paling oke, karena dia bisa menyaingi bassnya. Jadi high dan mid-nya dia bisa oke, tidak terpendam oleh bassnya yang besar gitu, treble-nya tetap main tanpa menghilangkan detailnya. Jadi dia poinnya 5. Oke, penilaian yang ketiga adalah dari desainnya. Oke, desain ini teman-teman bisa lihat. Kita mulai dari CK9. CK9 dia bagian belakangnya flat, rata. Kemudian di sini transparan, kita bisa lihat drivernya di dalam. Ini plastik ya. TPE biasanya orang-orang bilang. Kemudian dari kabelnya juga desainnya bagus. Splitternya juga bagus. Ini metal ya, teman-teman dengar ya. Nah, itu. Dan dia kuat. Dari desain yang seperti ini dia kuat. Sehingga dari segi desain saya nilai 4.
Kenapa 4? Karena di sini dia terlihat tidak terlalu wah ya. Bahkan kadang-kadang tulisan yang begini nih ya agak norak aja buat saya. Jadi ini penilaian bisa, kalau teman-teman bisa menilai ini sebagai keren juga boleh gitu loh. Nah ini buat saya pribadi saya beri nilai 4 karena bentuk yang kayak gini tuh ya flat aja, nggak kurang menarik. Tapi dia masih ada bagusnya. Kenapa? Karena dia ada transparannya dan fittingnya terhadap telinga itu pas. Jadi ukuran desain yang seperti ini tuh masuk telinga itu pas, nah, gitu. Jadi saya masih 4. Yang bikin berkurang 1 dari 5 adalah karena ya flatnya ini aja. Buat saya ini kurang oke. Oke, berikutnya dari AK9. Oke, AK9 ini dia desainnya transparan, semuanya serba TPE. Di sini tidak ada metalnya, kecuali ini ya jacknya ya pasti metal lah. Kalau kan konduktor. Kemudian dia transparan, kita bisa lihat luar dalam. Dan dia di sini seperti earphone telanjang aja, dia transparan gini kan, benar-benar kelihatan luar kanan kiri. Nah, di sini saya masih beri nilai 4. Kenapa begitu? Karena buat saya dia ini terlalu gendut. Nih, gede banget teman-teman. Ini di telinga rasanya tuh kayak dijejeli, disumpali sesuatu yang besar dan bikin kita kurang nyaman. Nah itu, jadi menurut saya dia cukup 4 saja karena dari desain dia oke, fitting di telinga sebenarnya enak, cuman karena agak sedikit besar. Nah, mungkin untuk teman-teman yang telinganya relatif berukuran besar ini masih oke. Nah dia sama kuatnya. Jadi skornya dia 4. Oke, berikutnya dari desain SK1. Nah, SK1 ini berbeda dari yang 2 sebelumnya. 2 sebelumnya di sini ada ruang kedua gini ya. Jadi ada tebalnya gini. Nah, SK1 benar-benar dimantapkan untuk satu driver. Untuk AK9 ini kan ada ruang kosong ya. Kalau di CK9 dia ruang kosongnya yang ada di AK9 diisi driver gitu kan. Jadi dimaksimalkan. Nah, kalau dia karena benar-benar hanya satu driver yang dipakai, jadi dimaksimalkan di sini. Dan ini buat saya enak teman-teman. Meskipun dia nggak ada fitting ke telinga yang penguncinya gitu, cuman dia enak aja, pas gitu, nyaman di telinga. Nah, desainnya buat saya paling keren karena apa? Karena dia metal, ya. Kecuali mikrofonnya. Dia metal dan ya ada goldnya, shiny, mengkilat, ini terlihat mewah gitu ya. Oke, nah, jadi dia saya beri nilai 5. Oke, itu dari desainnya. Oke, semakin berantakan. Oke, kemudian penilaian berikutnya adalah dari kenyamanan. Kenyamanan seperti biasa kita mulai dari CK9. Dia ini nyaman. Semuanya buat saya tuh nyaman. CK9 nyamannya karena apa? Dia ya di telinga bisa pas gitu loh. Bisa blep gitu dan nggak mengganggu, nggak berat. Enak aja dipakai kemana-mana, jalan kemana-mana, dengerin musik, teleponan, sambil tiduran. Dia enak, tidak mengganggu telinga. Nah, dia saya beri nilai 5. Oke, kemudian AK9. Kenyamanannya bagaimana? Sebenarnya dia itu nyaman teman-teman, nyaman banget. Cuman karena dia agak sedikit gendut aja. Tapi ya karena dia enak, ringan, dan ya mobility-nya tinggi gitu ya. Dia masih nyaman juga. Jadi saya tetap kasih nilai 5. Oke, kemudian SK1. Nah, sama-sama nyaman teman-teman. Ini ya sekalipun dia pakai metal, dia nggak berat gitu loh, ringan. Jadi enak, mobility-nya dibawa kemana-mana, digunakan di saat apapun, tetap enak. Jadi saya kasih nilai 5 juga. Oke, seimbang ya untuk kenyamanan. Nah, kemudian berikutnya adalah sound isolation. Sound isolation, tiga-tiganya ini memiliki sound isolation yang sama. Tinggal teman-teman memasang ear tipsnya silikon ini, ear tip silikonnya yang tepat. Nah, kalau teman-teman merasa
ini kok perendaman suara luarnya itu kok masih bocor-bocor aja. Mungkin karena teman-teman pakai ear tipsnya yang kecil. Coba dipakai yang besar. Ya awal-awal akan terasa ganjel, tapi kalau teman-teman merasa nyaman dengan itu, tidak mendengar suara luar, dan teman-teman lebih merasa nyaman, ini akan lebih enak mendengarkan musiknya juga, jadi lebih asik. Ya nggak musik aja, main game, nonton film, dan lain-lain lah ya. Oke, jadi lebih asik. Jadi untuk segi ke sound isolation-nya, mereka semua rata, 5 semua. Kemudian dari detailnya. Detail di sini bukan dari detail desainnya, tapi dari detail suara. Oke, tingkat kedetailannya. Ini berhubungan dengan penilaian yang sebelum-sebelumnya, yang bass, treble, gitu ya, dan sound isolation. Nah, kedetailan di sini kita mulai dari yang CK9. Dia tingkat detailnya bening. Jadi semua instrumen dari yang paling keras sampai yang paling lembut terdengar jelas dan detail. Misalnya kita butuh dengarkan suara ding gitu ya, ding gitu suaranya. Bukan ding tapi jadi gitu, enggak. Nah, tingkat kedetailannya CK9 mantap. Saya beri skor 5. AK9. AK9 tadi ya, berhubung tadi teman-teman sudah mendengarkan ada suara tadi di sini. Jadi kedetailannya ada loss-nya, apalagi yang bassnya besar didengarkan di CK9 sini ada detail yang sedikit loss atau ya berkurang, nggak hilang tapi berkurang. Jadi ya kedetailannya sedikit berkurang, jadi saya beri skor 4,5. Oke, kemudian SK1 ini detailnya luar biasa, lebih sama detailnya sama CK9, sama, cuman dia memiliki kualitas suara yang lebih baik gitu. Jadi untuk kedetailannya sama-sama saya beri 5. Jadi 5, 4,5 dan 5 itu kedetailan. Dan total skornya adalah CK9. Bassnya 4, treble-nya 4, desainnya 4, kenyamanannya 5, sound isolation-nya 5, detailnya 5. Totalnya 27. AK9, bassnya 4,5, treble 3,5, desain 4, kenyamanannya 5, sound isolation 5, detailnya 4,5, totalnya 26,5. Kemudian SK1 5 semua, karena ada 6 penilaian, totalnya 30. Jadi dia yang skornya tertinggi ya. Jadi ya dari penilaian ini hasil pengalaman saya berdasarkan produk yang sudah saya review ini. SK1 memiliki kualitas yang terbaik dibandingkan dengan AK9. Harganya kan sama, 199. Ya meskipun kalau sudah didiskon kadang-kadang diskonnya beda. Kadang-kadang yang ini 50, yang ini 60, atau yang ini 40, yang ini 35, berapapun diskonnya, tapi harga aslinya sama. Jadi SK1 di sini paling unggul. Keduanya adalah CK9. Nah, jadi kalau untuk saya diminta untuk merekomendasikan teman-teman key kaset mana yang nyaman. Nah, karena saya baru punya 3 produk ini, produk key kaset yang lain belum saya coba dan belum saya review. Jadi dari 3 ini saya paling merekomendasikan SK1. Nah, kalau harganya seimbang, ya CK9 boleh. Kalau harganya beda, karena harga aslinya ini 129 dan ini 199. Nah, kalau teman-teman mencari yang budgetnya paling rendah dan kualitasnya oke, saya sarankan yang CK9. Nah, untuk AK9 sebenarnya oke. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain yang ternyata AK9 kualitasnya mantap, jempol 4 bahkan. Boleh saja, ini masih sangat fleksibel sekali nilai-nilai yang saya berikan. Oke, jadi saya kira begitu teman-teman. Semoga penilaian saya ini cukup jelas dan bisa diterima oleh teman-teman semua. Yang perlu diingat adalah penilaian saya masih sangat fleksibel. Bisa berbeda di setiap orang. Beda telinga, beda penilaian, beda rasa.
Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Good Channel.